KPK telah selesai melakukan analisis terkait dugaan gratifikasi dalam penggunaan jet pribadi oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Namun, hasilnya tak seperti yang kita harapkan. KPK menyatakan kasus itu bukan termasuk perbuatan gratifikasi. Tapi, apakah kita percaya dengan hasil analisis KPK ini? Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan bahwa laporan tersebut tidak dapat diputuskan apakah gratifikasi atau tidak. Laporan tersebut nota dinasnya dari Deputi Pencegahan dalam hal ini menyampaikan bahwa laporan tersebut tidak dapat diputuskan apakah gratifikasi atau tidak, kata Gufron. Tapi, apa yang membuat KPK tidak dapat memutuskan apakah Kaesang melakukan gratifikasi atau tidak? Polemik penggunaan jet pribadi oleh Kaesang dan istrinya, Rina Gudono, mencuat pada Agustus 2024. KPK lewat tim Direktorat Gratifikasi kemudian melakukan analisis. Tapi, apa yang membuat KPK memutuskan bahwa Kaesang tidak melakukan gratifikasi? Dalam peristiwa ini, Kaesang juga telah memberikan klarifikasi kepada KPK pada Selasa 17 September. Dia melaporkan penggunaan jet pribadi yang ditumpanginya bersama istri ke Amerika Serikat. Tapi, apakah kita percaya dengan klarifikasi Kaesang ini? Gufron mengatakan Direktorat Gratifikasi KPK telah menganalisis tiap klarifikasi yang diberikan Kaesang. Hasilnya, peristiwa itu bukan termasuk gratifikasi karena Kaesang, yang merupakan anak Presiden ke-7 RI Joko Widodo, bukan penyelenggara negara. Tapi, apakah status Kaesang sebagai anak presiden membuatnya tidak dapat melakukan gratifikasi? Abraham Samad, mantan ketua KPK, juga datang ke KPK untuk mempertanyakan tindak lanjut pengusutan dugaan korupsi yang terkait keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dia mengatakan hendak mempertanyakan tindak lanjut pengusutan dugaan korupsi yang terkait keluarga Jokowi. Tapi, apakah Abraham Samad dapat membantu mengungkapkan kebenaran di balik dugaan korupsi ini? Salah satu dugaan korupsi yang dimintai perkembangan pengusutannya oleh Abraham Samad dan kawan-kawan adalah terkait laporan dosen UNJ Ubaidillah Badrun. Kita menyampaikan beberapa hal bahwa ada beberapa kasus yang sudah dilaporkan, misalnya nih oleh Ubaidillah Badrun dosen UNJ itu sudah dilaporkan 2 tahun lalu, kata Abraham. Tapi, apakah laporan Ubaidillah Badrun dapat membantu mengungkapkan kebenaran di balik dugaan korupsi ini? Abraham mengklaim belum ada tindak lanjut KPK atas dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Jokowi. Dia pun mempertanyakannya kepada pimpinan KPK, kita diskusikan, kita mempertanyakan kepada pimpinan KPK sejauh mana kasus-kasus ini ditindaklanjuti. Karena kita melihat ada rentan waktu yang sudah cukup lama ya sebagai mantan pimpinan KPK, saya bisa menghitung bahwa ini sudah cukup lama dan kelihatannya harusnya ya kalau ideal sudah bisa ditingkatkan ke penyelidikan, ujarnya. Tapi, apakah pimpinan KPK dapat memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan Abraham Samad ini? Abraham mengungkapkan memang ada hambatan KPK selama ini dalam mengusut dugaan korupsi tersebut. Tapi lagi-lagi dalam diskusi dengan pimpinan KPK, ada hambatan-hambatan tertentu. Tapi yang jelas ada, angin segar, karena pimpinan KPK menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti seluruh kasus-kasus seperti yang saya sampaikan, ucapnya. Tapi, apakah hambatan-hambatan ini dapat diatasi oleh KPK? Dalam berita ini, kita dapat melihat bahwa ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kita dapat melihat bahwa KPK masih memiliki banyak pekerjaan untuk mengungkapkan kebenaran di balik dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Jokowi. Tapi, apakah kita percaya dengan KPK untuk mengungkapkan kebenaran ini?